Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati, agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan,
Burung pipit adalah jenis burung kecil berparuh pendek, dianggap hama, dan suaranya datar, tidak indah. Pipit banyak ragamnya. Mereka hidup berkelompok, sabar, pandai, dan teliti dalam membuat sarang, serta tekun mengais rejeki. Mahatma Gandhi pernah berujar, "Lihatlah burung pipit. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di saat berikutnya." Mari kita hidup dari waktu ke waktu seperti nasihat Yesus tentang hari esok. Burung gereja yang kerap bersarang di gereja termasuk pipit. Mengingatkan kita ribuan tahun lalu, pemazmur telah menuliskan, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah pada mezbah-mezbahmu. Bandingkan Mazmur 84 ayat 4. Ditandaskan pula bahwa pipit dianggap kecil dan murah, tetapi tetap mendapat kehormatan. Para murid sangat berharga di hadapan Bapa. Karena itu, jangan takut. Umat beriman, pada Injil hari ini, Yesus memberikan tugas berbahaya penuh resiko. Para murid diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mereka akan digiring dan dibenci sebagai kesaksian. Karena itu, mereka diminta untuk cerdik dan tulus. Sikap paling penting adalah tidak khawatir. Dalam aneka persoalan, Roh Bapa akan dikaruniakan pada saat itu juga. Dalam penganiayaan, lari ke kota lain pun diizinkan. Kita pun diutus mewartakan Injil dan menjadi saksi di situasi yang sulit di negeri ini. Lagu Burung Gereja oleh Nugi pada tahun 1996 tetap aktual, mewakili ratapan kegelisahan kita, kaum pipit, kaum minoritas. Kita dianggap sebagai hama, dianggap seperti hama oleh kalangan tertentu, pantas dihabisi. Dalam pergulatan iman, kita diminta untuk tidak takut, tetapi perlu cerdik dan tulus. Roh Kudus menjamin untuk semuanya itu. Dalam aneka kesulitan itu, kita perlu belajar dari burung pipit. Kompak, sabar, teliti, dan berani ambil risiko. Kita lebih berharga dari ribuan pipit. Tuhan Yesus akan selalu memelihara kehidupan kita. Jadilah saksi kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan dikaruniakan kepada kita. Jangan pula kita khawatir akan hari esok. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami begitu cepat tergoda dengan tawaran duniawi.
dan paling tidak bisa bertahan sampai akhir pada godaan badani. Dengan kuasa kealahan-Mu, bantulah kami untuk belajar menjadi orang paling terakhir bersama-Mu di tengah banyak godaan duniawi. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.